Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Oleh karenanya mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi di pagi hari ini kita mencoba untuk mengevaluasi posisi kedudukan kita sebagai orang apa. Karena kalau kita melihat dalam Quran itu secara garis besar itu ada 8 model manusia. Pertama, manusia yang muttaqin, kemudian orang yang mukminin, orang muslim, orang fasik, orang dolim, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita mencoba untuk posisi kita itu di mana. Ya, tentunya secara teoritis memang posisi kita harus orang beriman ataupun takwa. Karena itu yang akan menjamin secara keterangan dalam Quran itu yang akan dimasukkan surga oleh Allah adalah iman dan takwa. Saya coba mengupas ayat 138 ayat surat An-Nisa. Ayat ini akan menjelaskan tentang posisi kedudukan orang-orang munafik. Berikut ancamannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang munafik bahwasannya bagi mereka itu azaban aliman, akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini pernyataan Allah. Siapa yang dimaksud orang munafik di sini? Itu memang kalau dalam hadis memang banyak sekali juga ada 3 cirinya, misalnya yang amanat berkhianat, yang ngomong selalu dusta. Lupa yang satunya. Kalau dalam Quran ini juga dijelaskan nanti itu sholatnya malas, itu salah satunya. Tidak pernah ingat kepada Allah kecuali sedikit. Terkait ternyata ini kalau kita pelajari betul, memilih pemimpin bisa menjadi munafik kalau salah. Sebutkan di sini. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Nah, ini salah satunya penjelasan kemunafikan di situ. Orang milih pemimpin jatuh kepada kemunafikan. Aja bertahu intahumul izzata. Apakah mereka itu mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir? Ya memang orang-orang nyoblos gitu itu macam-macam. Ada yang dia oleh jabatan, dia oleh tempat, itu bermacam-macam caranya, pemikirannya. Ini dipaitu oleh Allah. Aja bertahu na intahumul izzah. Apakah mereka itu mencari kekuatan di sisi orang kafir? Ditutup dengan oleh Allah, dijelaskan fa innal izzata lillahi jami'ah.
maka sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya. Nah, jadi ini satu pernyataan Allah terkait dengan milih pemimpin, itu ternyata jatuhnya kepada kemunafikan kalau yang dipilih itu adalah orang kafir. Nah, siapa yang harus dipilih? Orang beriman. Bukan orang Islam, tapi orang beriman. Nek orang beriman mesti Islam, nek Islam belum tentu beriman. Tapi Islam itu bisa jatuh kepada kemunafikan. Ada orang-orang munafik itu adalah orang Islam juga. Ya poso, ya sholat. Tapi mungkin sholatnya itu karena riya, bukan lillah, bukan karena Allah. Itu bisa jatuh kepada kemunafikan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sungguh telah kami turunkan, dan sungguh Allah telah menurunkan alaikum kepada kamu fil kitabi di dalam kitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, bahwasanya apabila apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diengkari ataupun diperolok-olok. Nah, jadi sekarang ini banyak orang mengingkari ayat itu, banyak sekali. Mengolok-olok, apalagi zaman sekarang ini yang disebut, kalau zaman sekarang namanya menista agama, itu luar biasa. Seperti yang dilakukan Paul Zong itu yang terakhir ini, wah, menghina Islam. Islam itu nggak akan bisa berdiri kalau tidak merampok. Itu dulu sudah pernah menista begitu, melari ke luar negeri. Sekarang muncul lagi. Nah, tidak diburu. Heran saya sendiri. Berpilihan sekarang itu banyak penista-penista seperti itu. Kalau kita jumpai seperti itu, kata Allah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk beserta mereka. Ini larangan Allah. Jadi ini masuk lam nahi, itu ditandai dengan takudu. Sebenarnya takudu, nanya hilang, maka lamnya menjadi jangan. Fala takudu, maka jangan kamu duduk ma'ahum beserta mereka, hatta sehingga yahudzu fi hadisin ghairihi, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lainnya. Innakum, sesungguhnya kamu, idzan, kalau begitu artinya tetap duduk-duduk beserta mereka orang yang mengolok-olok dan mengkufuri ayat, bahkan dijadikan teman setia. Nah, sesungguhnya jika kamu demikian, benar. Innakum idzan mislum, ya. Sesungguhnya kamu apabila begitu, kalau begitu, artinya melakukan larangan Allah tadi itu, misluhum, sama dengan mereka. Ini pernyataan Allah. Jadi Allah sudah mengatur segalanya. Menjumpai wong sing seperti ini, Allah perintahkan bagaimana, itu ada semua. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang mengharap-harap kepada kamu itu, fa in kana lakum fatkun, jika ada di antara kamu itu fatkun, kemenangan, memperoleh kemenangan minallah, dari Allah. Jadi nek kaum muslimin itu menang oleh kemenangan dari Allah, qalu, mereka mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami ini beserta kamu? Aku bolong. Wa in kana lil kafirina nasibun, jika ada dari orang-orang kafir itu mendapatkan nasib baik, kemenangan. Qalu alam nastaghfir alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami ini turut memenangkan kamu dan membela kamu dari orang-orang yang beriman? Jadi tergantung kalau Londo menang ya malah Londo, nek Jepang menang kalau Jepang. Nah, model-model karakter seperti ini ternyata karakternya kemunafikan. Artinya nggak memiliki prinsip saya itu begini, itu enggak ada. Setelah anginnya sang itu menang, ya itu sih dibolong. Omongnya seperti itu.
Makanya sering saya katakan, kalau kita sering baca Quran itu ada kelebihan, ada kepintaran lagi yang ditunjukkan oleh Allah, yang dibuka oleh Allah kedok-kedok mereka itu, dan kita diberitahu dan akhirnya kita ngerti. Oh, nek wong gak duwe prinsip ngono itu wae. Kemunafikan. Nah, ini penting, ini pembentukan karakternya. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati, Allah akan menghukumi, ya, akan menghukumi di antara kamu itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walam, sekali-kali dan sekali-kali yaja'alallahu, Allah tidak akan menjadikan lil kafirina, terhadap orang-orang kafir itu, alal mu'minina sabila. Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan kepada orang kafir untuk memenangkan terhadap orang yang beriman. Maksudnya orang kafir nggak akan bisa menang, gitu. Saya tidak akan diberi jalan oleh Allah untuk mengalahkan orang yang beriman. Ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Tipuan-tipuan ini banyak, pernyataan-pernyataan ini sebenarnya bohong. Kalau dalam Quran disebutkan gini, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik dan mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini kan pernyataan syahadat. Tapi dikatakan oleh Allah mereka itu adalah pendusta. Jadi disebutkan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah pun membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka itu berdiri sholat, qamu, mereka itu berdiri kusala, dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka itu bermaksud riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha, dan mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Ini Allah mengungkap keberadaan pikiran mereka, karakter mereka dibuka oleh Allah. Nah, kalau kita ada itu berarti ada bibit-bibit kemunafikan, harus dihentikan. Nah, ini namanya koreksi. Koreksi terkait dengan karakter-karakter kita. Ya. Jadi ternyata riya ini sangat berbahaya. Bahkan riya ini kalau dilakukan dalam sisi ibadah itu bisa tidak diterima. Itu disebutkan oleh Allah, sering saya sampaikan juga, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Karena apa? Lalai dan riya. Walaupun kita kerjakan takbir benar, bacaannya benar, gerakannya benar semua, tapi karena riya, fawailul, menjadi fawailul, maka neraka wel. Nah, ini memang jadi penting. Nah, ini memang karakter-karakter yang kemunafik itu banyak yang seperti itu. Muzabdabina baina dzalik, mereka terombang-ambing antara yang demikian itu. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka tidak masuk kelompok beriman, juga tidak masuk kepada kelompok kafir. Wa may yudlilillahu, barang siapa yang Allah sesatkan, falan, maka sekali-kali tajida, kamu tidak akan dapati lahu, kepada orang yang disesatkan Allah tadi, jalan. Nah, tidak akan memberikan jalan kepada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ini diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul kafirina auliya, jangan kamu ambil, jangan kamu jadikan orang-orang yang kafir itu sebagai pemimpin, min dunil mu'minin, dari selain orang yang beriman. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina,
Apa kamu menginginkan bahwasanya Allah menjadikan atas kamu itu untuk menyiksa sultanan dengan alasan yang nyata? Nah, terakhir akhirnya diancam oleh Allah sangat berat. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fit darkil asfali minan nar, berada di dalam neraka paling dasar, neraka paling bawah. Coba bayangkan ya. Walam tajidalahum nasiro, dan sekali-kali kamu tidak akan dapati seorang penolong pun untuk mereka. Ila, kecuali ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fasawfa ya'tillahul mu'minina ajran azima. Kecuali dari ancaman-ancaman tadi itu dikecualikan bagi orang yang taubat. Taubat itu kembali kepada kebaikan tadi, berhenti dari kesalahan-kesalahannya itu. Ya, kecuali orang yang taubat, wa aslahu, dan mereka mengadakan perbaikan. Nah, ini berarti kasih sayang Allah sebenarnya, kemurahan Allah. Masih diancam kayak ngono, masih diberi kesempatan. Nek gelem tobat siji maneh. Ya. Kecuali orang yang mau tobat dan mengadakan perbaikan, wa tasamu billahi, dan berpegang teguh kepada agama Allah, wa akhlasu dinahum, dan tulus ikhlas dalam beragamanya itu lillahi, hanya untuk Allah. Nah, ini rujukannya. Jadi ini solusinya adalah seperti itu. Kalau kita terjangkit seperti itu, solusinya adalah tobat, mengadakan perbaikan, dan berpegang teguh kepada agama Allah, dan tulus ikhlas dalam menjalankan agama hanya lillah, hanya karena Allah. Kalau sudah demikian itu faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu orang yang mau tobat tadi itu, mengadakan perbaikan dan tulus ikhlas dalam beragama itu, akan ma'al mu'minin, akan bersama-sama dengan orang yang beriman. Fasaufa yu'tillahul mu'minina ajron azima, maka kelak Allah akan datangkan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Nah, ini setengah ceritanya adalah menceritakan keburukan-keburukan munafik, karakter-karakter kemunafikan seperti itu. Ancamannya berat. Fit darkil asfali minan nar, akan ditempatkan di neraka paling bawah. Kecuali taubat, mengadakan perbaikan, ya, dan berpegang teguh kepada agama Allah, tulus ikhlas dalam menjalankan agama hanya lillah. Jadi ini Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, terutama di tahun 2023 ini perlu untuk dievaluasi, kemudian solusinya, jalan keluarnya adalah seperti itu tadi. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.